Dan salam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk menghemat waktu, seperti yang tadi saya bilang, kita masuk kepada acara kita webinar kita akan mendengarkan nyanyian lagu kebangsaan kita terlebih dahulu. Diharapkan juga tertib. Baiklah, sekarang selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi Bapak Ibu hebat semua. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada webinar kita, tentunya dengan para moderator dan para narasumber yang luar biasa. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan dulu untuk kepada Ibu Moderator. Pada Ibu Moderator, dipersilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, sahabat belajar senusantara, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman lainnya yang pada siang hari ini dalam keadaan semuanya berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehendaknya lah acara webinar pada siang hari ini bisa terselenggara dengan lancar dan aman. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi, SPD, yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar siang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengikuti webinar siang hari ini dengan topik bagaimana mengenali peserta didik berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Beliau seorang guru yang sangat hebat. Beliau dari jauh-jauh dari Makassar akan mengantar kita bersama untuk mengenali peserta didik berkebutuhan khusus. Bagaimana caranya mengenali peserta didik berkebutuhan khusus? Webinar siang hari ini juga akan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua kita dari Komunitas Belajar TK Hajah Cenyawan, yaitu Ibu Nurliana HS MPD. Namun untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, marilah kita sambut
kita dengarkan bersama-sama Bapak Muhammad Sidik Rizky Purnama dalam webinarnya siang hari ini dengan topik mengenali peserta didik berkebutuhan khusus. Kepada Bapak Muhammad Rizky kami persilakan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya kepada Ketua Kombel TK Hajah Cutnya Awan, Ibu Nurliana Hamzah Tun Sregar, SPD MPD, dan kepada host tadi Bu Yusni dan moderator Ibu Sandra Dewi. Eh, yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman sejawat semua, guru-guru hebat yang berada di dalam ruang Zoom ini. Eh, Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba hari ini untuk menjelaskan tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Mungkin dari penyampaian saya nantinya itu ada yang sudah Bapak Ibu pahami atau sudah ketahui. Nanti sama-sama kita diskusikan. Artinya di sini saya di sini hanya sebagai apa namanya eh, eh, memfasilitasi eh, kegiatan ini, menyampaikan apa yang saya pahami seperti itu. Nanti kita bisa saling bertukar pendapat seperti itu, Pak Ibu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, eh, saya ingin melihat pendapat Bapak Ibu sekalian dulu. Ada ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba ajukan kepada para Bapak Ibu yang sudah ada di ruang Zoom ini. Cara Nanti main Bapak Ibu sekalian bisa nanti saya share linknya, link Padletnya di ruang chat, ya, di chat. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya bisa mengisinya seperti itu. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, silakan diklik link yang sudah saya bagikan di ruang chat. Nanti mohon diisi dulu jawaban atau pengalaman Bapak Ibu seperti itu selama eh, melakukan proses pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada yang sudah mengisi, Bu Nurlia, ya. Apakah di sekolah ada memiliki PDBK? Ada, ya. Kita tunggu jawaban yang lainnya dulu.
Izin saya share screen, Bu Moderator. Silakan Bapak. Apakah sudah terlihat ininya, Pak? Bu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa pertanyaan di link Padlet itu, ada yang menyatakan yang sudah ada seperti itu ya. Nah, baiklah. Berarti artinya Bapak Ibu sekalian sudah pernah menemukan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah mengenali seperti itu. Namun pada kesempatan ini kita akan mencoba eh, mengenali peserta didik itu bukan hanya dari sekedar eh, hal-hal yang tervisualisasi yang bisa kita lihat. Tapi kita juga akan mencoba melihat peserta didik berdasarkan karakteristik-karakteristik mereka seperti itu. Baik dari segi kognitif, ya, setelah itu fisik, emosional, ya, dan sosial seperti itu. Baiklah, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa sub materi, ya. Yang pertama adalah dasar hukum, Bapak Ibu. Ya, dasar hukum, pengertian peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah itu klasifikasi peserta didik yang berada di dalam kelas, Bapak Ibu. Setelah itu peserta didik berkebutuhan khusus permanen, ya. Setelah itu eh, cara mengidentifikasinya nanti. Jadi ranah-ranah yang akan diidentifikasi pada peserta didik itu eh, ada beberapa pada aspek-aspek apa saja. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu ya. Yang pertama dasar hukum, Bapak Ibu. Jadi dasar hukum ini kita sebagai seorang pendidik sangat apa namanya? Sangat menjadi hal yang sangat penting ya, Bapak Ibu ya. Karena dengan dasar hukum ini kita eh, memiliki standar seperti itu ya, memiliki standar sehingga jelas nantinya apa yang akan kita lakukan itu benar-benar tidak melanggar aturan yang ada seperti itu. Di saat kita melakukan identifikasi, misalnya identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, kita sudah ada dasar hukum seperti itu. Mengapa eh, seorang guru melakukan identifikasi? Sudah ada dasar hukum. Sehingga nantinya di saat kita komunikasikan dengan kepala sekolah, setelah itu melakukan tindak lanjut, itu benar-benar direspon seperti itu. Benar-benar direspon oleh kepala sekolah, direspon oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan ini, eh, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Hasil yang lebih baik kepada siapa? Tentunya kepada peserta didik kita yang kita duga memang mengalami eh, kebutuhan khusus atau disabilitas, Bapak Ibu. Yang pertama di sini saya mencoba eh, mengambil dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di pasal 10 di situ disebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, jika eh, seorang guru, ya, jika seorang guru di satuan pendidikan tidak mampu mengenali kekhususan daripada peserta didiknya, maka akan berimplikasi kepada layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan tersebut. Misalnya, di dalam satuan pendidikan tersebut kita menemukan peserta didik yang memiliki ciri-ciri lambat dalam merespon perintah seperti itu. Selain itu di saat mengerjakan tugas dia sering terlambat, tidak menyelesaikan, harus diberikan waktu yang lebih kepada peserta didik tersebut. Nah, indikasi-indikasi tersebut eh, harus cepat direspon oleh seorang guru, Bapak Ibu. Sehingga guru tersebut tidak langsung memvonis bahwasanya si A, peserta didik si A ini adalah peserta didik yang maaf dan kata bahasa kasarnya bodoh.
ya. Padahal peserta didik tersebut bukan bodoh, akan tapi dia mengalami disabilitas intelektual mungkin, ya. Mungkin dia sedang uh, ada gangguan kelihatan, ya, dan sebagainya. Dan itulah dibutuhkan apa namanya kemahiran guru dalam melakukan identifikasi seperti itu, Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Artinya apa? Pendidikan inklusif saat ini sudah menjadi tren, Bapak Ibu, dan sudah apa namanya? Sudah menjadi eh, salah satu tujuan daripada SDGs. Nanti saya akan coba tampilkan, ya, tujuan SDGs ini sampai pada tahun 2030. Maksudnya sekolah inklusif itu adalah sekolah yang eh, menerima segala keberagaman, baik itu dari siswa yang normal, siswa reguler, maupun siswa-siswa yang mengalami disabilitas. Mereka belajar dalam satu kelas yang sama, yang dibimbing oleh guru yang sama, seperti itu, Bapak Ibu. Disitulah letak daripada keadilan di dalam memperoleh pendidikan di negara kita, ya. Itu semua sesuai dengan apa namanya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah keadilan dalam memperoleh pendidikan, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik yang mengalami disabilitas. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga ada surat edaran Kementerian Pendidikan itu tentang PPDB, ya. Di situ jelas dikatakan bahwasanya eh, jalur jalur afirmasi dibuka terlebih dahulu bagi peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas. Artinya apa, Bapak Ibu? Saat ini seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang dasar sampai dengan jenjang menengah, baik itu dia sekolah umum, sekolah inklusif, ya, sekolah inklusif, sekolah umum, sekolah luar biasa seperti itu, Bapak Ibu, itu eh, harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Memang di SLB itu lebih menjurus. Kalau SLB itu sekolah luar biasa, artinya di situ memang populasinya itu adalah peserta didik dengan disabilitas tertentu. Misalnya SLB tunanetra, artinya di SLB tersebut memiliki populasi peserta didik yang semuanya itu adalah peserta didik tunanetra. Ya, sedangkan sekolah inklusif adalah sekolah umum di mana ada peserta didik disabilitas atau yang memiliki kelainan itu belajar secara bersama-sama di sekolah umum. Itu disebut dengan sekolah inklusif. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan dasar-dasar hukum ini, kita sebagai seorang pendidik, termasuk saya, kita bisa bergerak dengan dasar hukum ini untuk melakukan identifikasi terhadap peserta didik kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menemukan peserta didik eh, yang memiliki kelainan atau penyimpangan. Eh, itu semua bisa menjadi eh, informasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk dilanjutkan informasi itu kepada kepala sekolah, dikomunikasikan secara ya face to face atau perlu dilakukan case conference, ya, itu lebih baik lagi. Sehingga nantinya apa? Peserta didik yang kita duga itu merupakan peserta didik eh, yang memiliki kelainan bisa menerima atau eh, bisa menerima pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah apa namanya? SDGs, Ibu, ya. SDGs ini merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan, Ibu, secara global. Jadi bukan ada 190 negara, ya, yang melakukan eh, pertemuan dalam rangka untuk menentukan eh,
arah daripada negara mereka, ya. Jadi ada di situ 17 tujuan Bapak Ibu, ya. Ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, pada poin keempat di situ ada dikatakan pendidikan yang berkualitas, Bapak Ibu. Ya. Nah, pendidikan berkualitas ini yang dimaksud seperti apa? Ya, sehingga dengan pendidikan berkualitas ini bisa menjamin kualitas pendidikan, ya, yang inklusif seperti itu, Bapak Ibu. Yang inklusif. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Oh ya, jelas ya, terima kasih. Oke. Nanti kita akan lebih fokus kepada, ya, kepada tujuan yang keempat, pendidikan berkualitas. Oh ya Bapak Ibu, mohon maaf karena kamera saya terjadi trouble, ya, sehingga hanya bisa virtual backgroundnya saja yang ini yang muncul, tapi tidak ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, Baik, Pak. mengenai pendidikan tersebut Bapak Ibu, mengenai tujuan pendidikan tersebut, mengenai pendidikan yang berkualitas, eh, ada beberapa aspek. Tapi ini tidak semua aspek yang saya munculkan di sini. Saya hanya mengambil yang memang yang berkaitan dengan pendidikan, ya, materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah akses yang sama terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas, Bapak Ibu. Jadi tujuan daripada SDGs pada tahun 2030 itu menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini. Pengasuhan, pendidikan, prasekolah, ya, sekolah dasar, yang mungkin sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Artinya apa? Peran guru-guru di di sekolah anak usia dini di PAUD, di TK itu sangat sangat vital sekali Bapak Ibu. Karena di situ adalah dasar daripada pembentukan karakter peserta didik, ya. Di mana mereka di situ belajar tentang mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih Pak, ya, mengucapkan kata maaf, ya, saling menolong, membantu, dan pembentukan karakter-karakter seperti itu akan direkam oleh mereka di usia-usia mereka, usia, ya, sekitar usia 2 tahun, 3 tahun itu, ya, 4 tahun. Dan itu harus apa namanya, harus menjadi eh, apa namanya, tujuan ini harus menjadi modal bagi khususnya bagi guru-guru yang berada di jenjang dasar, ya, untuk terus berinovasi seperti itu, untuk terus mengasah eh, atau mengenali peserta didik mereka seperti itu, sehingga nanti eh, tujuan daripada eh, pendidikan inklusif atau tujuan pendidikan ini menjadi lebih baik seperti itu. Nah, saya langsung saja ke poin 4A, ya. Nah, di poin 4A ini eh, jelas dikatakan bahwasanya membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman. Artinya apa? Pemerintah juga sudah apa namanya, membuat regulasi-regulasi tentang eh, sekolah inklusif ini, ya. Baik itu fasilitas, walaupun belum tercapai 100%, akan tetapi usaha-usaha untuk ke 2030, ya, ketujuan 2030 itu sudah mulai dilakukan, termasuk kurikulum Merdeka yang mengadopsi eh, pembelajaran berdiferensiasi, ya, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu eh, berdasarkan kebutuhan peserta didik, melihat kesiapannya, minatnya, ya, lingkungan belajarnya, setelah itu diferensiasi konten, proses, produk. Nah, itu semua berorientasi kepada student center. Jadi berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat kepada eh, guru, ya, Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pengertian peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2009, pasal 3,
Itu menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, itu merupakan dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki fisik ya yang tidak normal, setelah emosional yang tidak normal. Jadi segala sesuatu yang tidak normal atau terjadi penyimpangan itu bisa dikategorikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, istilah peserta didik berkebutuhan khusus umumnya digunakan untuk merujuk pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar karena gangguan kognitif, fisik, atau sensorik, ya, dan masalah psikososial sehingga peserta didik tersebut membutuhkan bantuan dalam proses belajarnya. Sehingga Bapak Ibu peserta didik yang mengalami penyimpangan-penyimpangan pada aspek-aspek yang disebutkan tadi itu membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Bantuan dari siapa Bapak Ibu? Tentunya bantuan dari guru-guru Bapak Ibu, dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki peran untuk membantu mereka Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan biarkan peserta didik yang mengalami penyimpangan ini merasa terasing. Ya, jangan biarkan mereka yang mengalami kebutuhan khusus ini hanyut dengan kekhususan mereka seperti itu. Ya. Karena ada sebagian kejadian kasus-kasus di sekolah-sekolah menengah, Bapak Ibu, itu banyak kasus-kasus perundungan, bullying, ya, dan sebagainya itu yang menjadi korban itu adalah mereka-mereka yang memiliki apa namanya eh, penyimpangan-penyimpangan ini, ya, termasuk penggunaan narkoba, ya, Bapak Ibu, broken home itu juga bagian daripada peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, efek daripada broken home, misalnya Bapak Ibu, broken home, narkoba, nah mereka akan sering bolos dari sekolah, ya. Setelah itu mereka juga pergaulannya juga suka bergadang, ya, dan berefek kepada hal-hal sosial lainnya. Ya, sehingga peserta didik yang seperti ini jangan dijauhkan, Bapak Ibu, ya, jangan dijauhkan, akan tetapi dia harus kita ayomi, sebagai guru harus kita ayomi. Karena peran kita sebagai guru adalah eh, merubah mereka dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik, Bapak Ibu. Nah, ini klasifikasi peserta didik di dalam kelas, Bapak Ibu. Ya, jadi klasifikasi peserta didik dalam kelas itu ada dua. Yang pertama peserta didik tipikal, Bapak Ibu. Ya, peserta didik tipikal ini adalah peserta didik yang normal. Jadi dia tidak memunculkan atau tidak menampakkan gejala-gejala, gejala-gejala bahwa gejala-gejala mengenai penyimpangan-penyimpangan, baik itu pada aspek fisik, aspek emosional, sosial, maupun intelektual, seperti itu. Nah, jadi di dalam kelas eh, Bapak Ibu semua itu ini pasti ada, ya. Kombinasi ini, kombinasi tipikal, berkebutuhan khusus, ini ada. Namun, bagaimana cara kita mengenali mereka? Nah, itu dia. Bagaimana cara kita mengenali? Apakah hanya dengan melihat capaian pembelajarannya saja? Apakah hanya dengan melihat tujuan pembelajaran yang dicapai atau hanya melihat KKTP-nya saja Bapak Ibu, ya. Jadi eh, tidak tidak semudah itu Bapak Ibu mengklaim bahwasanya dengan melihat KKTP, ya, kriteria ketuntasannya, oh peserta didik ini memiliki kebutuhan khusus. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ya. Tidak seperti itu. Artinya butuh identifikasi mengenai karakteristiknya nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas peserta didik berkebutuhan khusus permanen saja ya, Bapak Ibu, ya. Permanen, ya. Temporer ini artinya bersifat sementara. Bersifat sementara misalnya ada peserta didik yang mengalami pelecehan eh, seksual misalnya. Mohon maaf Ibu, ya, pelecehan seksual, dia mengalami trauma Bapak Ibu. Jadi dia mengalami trauma sehingga dia butuh konselor atau konseling di sekolah untuk membantu eh, memulihkan rasa traumanya tersebut. Atau mungkin dia broken home, anak yang broken home, ya, dia butuh waktu untuk memulihkan rasa traumanya itu. Ya. Sehingga ini disebut dengan peserta didik berkebutuhan khusus temporer, Bapak Ibu, ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas
peserta didik berkebutuhan khusus permanen, di mana dia akan membawa kekhususannya itu, disabilitasnya itu sampai akhir hayatnya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya peserta didik berkebutuhan khusus permanen itu di sini mungkin hanya ada beberapa ya. Mungkin jika ada Bapak Ibu nanti menemukan referensi-referensi yang lain, kita boleh sharing nanti Bapak Ibu. Ada disabilitas sensori, ya, di antaranya ada tunanetra, tunarungu, ya. Nah, tunanetra ini juga tidak semuanya eh, kategorinya tidak bisa melihat semuanya, Bapak Ibu. Jadi tunanetra ada yang memang benar-benar buta, tidak bisa melihat sama sekali. Ada memang yang gangguan penglihatan. Jadi dia hanya bisa melihat pada jarak tidak bisa melihat pada jarak 6 meter. Jadi dia hanya bisa melihat jarak lebih kurang daripada 6 meter, mungkin dia bisa lihat, tapi setelah itu dia tidak bisa lihat, Bapak Ibu. Nah, itu bisa dikatakan salah satu peserta didik ya, eh, disabilitas, Bapak Ibu. Nah, ingin saya perjelas di sini, Bapak Ibu, eh, apa perbedaan peserta didik berkebutuhan khusus dan disabilitas. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik disabilitas itu merupakan bagian dari peserta didik berkebutuhan khusus. Ya. Nah, itu dia. Disabilitas merupakan bagian daripada peserta didik berkebutuhan khusus. Seperti itu, Bapak Ibu. Tunarungu seperti itu juga, Bapak Ibu. Disabilitas sensori misalnya. Disabilitas sensori. Salah satunya tunarungu, ya. Tunarungu ini memiliki gangguan pada pendengaran. Nah, gangguan pendengaran pada mereka juga seperti itu, Bapak Ibu. Ada rentang eh, suara yang mereka memang tidak bisa dengar dari jarak mereka eh, dengan sumber suara seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu ada disabilitas mental, ADHD, ya. Mereka ini juga susah untuk diam, Bapak Ibu ya. ADHD ini susah untuk diam, suka bergerak, ya seperti itu. Sehingga banyak banyak yang kita temukan kadang-kadang ini ADHD ini di kelas-kelas dasar. Satu disabilitas intelektual, ada slow learner. Slow learner itu peserta didik lambat belajar. Karena ini berkaitan dengan intelektual, otomatis dia akan berkaitan dengan potensi kecerdasan, Bapak Ibu. Potensi kecerdasan atau EQ ya, EQ. Jadi slow learner ini memiliki EQ menurut pendapat para ahli itu sekitar 70 sampai dengan 90, Bapak Ibu. Dari 70-90 itu merupakan kategori peserta didik disabilitas slow learner, Bapak Ibu ya. Nah, tunagrahita itu IQ-nya di bawah 70, Bapak Ibu. Tunagrahita ini ada terbagi kepada kepada empat tunagrahita ringan, ya, sedang, eh, apa namanya? Ada tunagrahita yang memang sangat ini, IQ-nya sangat jongkok sekali, Bapak Ibu. Selanjutnya disabilitas fisik, ya seperti peserta didik yang amputasi, polio, ya, yang memang bisa divisual, bisa kita lihat seperti itu, Bapak Ibu, disabilitas yang mereka miliki. Selanjutnya CIBI, cerdas istimewa, bakat istimewa, ya. IQ mereka itu di atas normal, Bapak Ibu. Jadi jika ada peserta didik yang lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru di kelas, ya. Setelah itu mereka cepat bosan, biasanya dengan materi-materi yang diberikan, itu bisa diduga mereka itu peserta didik yang memiliki intelektual yang cibi, Bapak Ibu. Selanjutnya peserta didik berkebutuhan khusus majemuk. Mereka memiliki dua atau lebih disabilitas. Mungkin pada peserta didik tersebut dia bisa saja dia mengalami tunanetra, juga bisa dia juga mengalami slow learner, ya. Selain dia gangguan penglihatannya, juga dia mengalami disabilitas intelektual, misalnya slow learner seperti itu. Nah, pengertian identifikasi, ya, sesuai dengan judul kita pada hari ini, identifikasi itu artinya kenali, Bapak Ibu. Jadi kita mengenali, menemukan, ya, peserta didik, ya, menemukan apa, Bapak Ibu? Menemukan hambatan dan kebutuhan mereka, Bapak Ibu.
Ya. Jadi apa saja hambatan yang peserta didik kita alami, yang mereka rasakan, ya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, ya, menemukan kebutuhan mereka. Caranya bagaimana Bapak Ibu menemukannya? Caranya dengan cara dilaksanakan melalui pengamatan karakteristik. Jadi karakteristik peserta didik yang yang Bapak Ibu duga memang mengalami penyimpangan itu bisa dilakukan pengamatan, ya, pengamatan karakteristik mereka. Identifikasi PDBK, ya, merupakan suatu proses di dalam menemukan dan mengenali keberadaan peserta didik, ya, yang saya sampaikan tadi, ya. Peserta didik dan area fungsi belajar, ya, fungsi belajar, sosial emosi, komunikasi, dan sensori motor, Bapak Ibu. Ya. Fungsi belajarnya apakah tujuan pembelajarannya tercapai, ya, Bapak Ibu, ya. Apakah sosial emosinya, apakah interaksi dia dengan teman-temannya itu bagus, atau dia hanya pemurung, pendiam, cepat marah, ya. Itu merupakan gejala-gejala, Bapak Ibu. Komunikasi, ya, itu komunikasi dan sensori motor, ya. Yang ketiga, identifikasi dibatasi hanya untuk menentukan individu yang diduga mengalami hambatan. Jadi Bapak Ibu hanya mengidentifikasi peserta didik yang Bapak Ibu duga mengalami hambatan, ya. Jika Bapak Ibu melihat penyimpangan-penyimpangan pada fungsi belajar, sosial emosi, komunikasi, ya, yang mengalami penyimpangan, ada beberapa peserta didik yang Ibu temukan misalnya, ya, itu bisa Bapak Ibu amati karakteristiknya, ya, bisa Bapak Ibu lakukan identifikasi lebih lanjut. Nah, tujuan daripada identifikasi ini adalah memperoleh informasi yang lengkap mengenai peserta didik, Bapak Ibu, ya. Peserta didik, ya, yang berkebutuhan khusus tentunya. Sehingga dengan informasi yang kita peroleh tentang peserta didik kita bisa menyiapkan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Jangan sampai peserta didik kita membutuhkan apa namanya, membutuhkan cangkul, kita berikan palu, sehingga produk yang dihasilkan sudah tidak sesuai, Bapak Ibu, ya, tidak sesuai. Setelah itu fungsi apa? Penafsiran, Bapak Ibu, ya. Fungsi daripada identifikasi itu adalah untuk menafsirkan, ya, apakah semua peserta didik kita itu eh, mengalami hambatan, ya, apakah mereka itu mengalami disabilitas tertentu, ya. Itu dari informasi yang kita peroleh, kita bisa menafsirkan dari karakteristik yang tampak dari peserta didik tersebut di dalam kelas, Ibu. Nah, sasarannya semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan, yang Ibu duga dapat penyimpangan, yang melakukan peserta didik yang apa namanya, yang suka murung, diam, setelah itu waktu menulis tulisannya terbalik-balik, ya, huruf D jadi huruf B, eh, diskalkulia, ya. Setelah itu dan banyak lagi ciri-ciri yang lain nantinya yang mungkin nanti kita diskusikan di sini, Bapak Ibu. Nah, ruang lingkup identifikasi aspek fisik, ya, penglihatan, pendengaran, mobilitas, ya, mobilitas seperti gerakan-gerakan tangan, ya, keseimbangan mereka saat berjalan, ya, misalnya menyuruh mengangkat kaki mereka satu, berdiri dengan kaki satu, apakah mereka seimbang atau tidak. Setelah itu aspek kognitif, ya, kemampuan mereka merespon, kemampuan melaksanakan perintah. Setelah itu kemampuan mereka di antara teman sebaya mereka. Apakah mereka memiliki kelebihan kognitifnya atau memiliki kekurangan? Seperti itu. Ya, kalau mereka memiliki kelebihan, mungkin saja mereka itu cerdas istimewa, bakat istimewa. Oh, atau mereka memiliki kekurangan, mungkin mereka itu mengalami apa namanya, slow learner atau tunagrahita, ya, sebagainya. Dan itu harus dibutuhkan pengamatan, tidak bisa satu hari dua hari, Bapak Ibu. Ya.
harus harus dilakukan secara berkala ya, untuk melakukan penguatan tersebut. Jadi kemampuan sosial, interaksi teman sebaya, ya, gangguan emosional, ya, impulsif ini sangat berbahaya Bapak Ibu, ya. Kalau di Jepang itu banyak kasus-kasus bunuh diri Bapak Ibu, ya, banyak itu siswa-siswa di sana yang melakukan bunuh diri karena merasa stres, ya, mereka tidak tahu untuk menyampaikan eh, permasalahan mereka itu, mereka pendam, ya, tiba-tiba mereka besoknya sudah eh, bunuh diri, ya. Nah, peserta didik yang seperti ini juga harus Bapak Ibu guru cepat tanggap, harus harus mampu melihat kondisi peserta didik. Jika ada peserta didik yang pendiam, murung, ya, cepat marah, ya, dan sebagainya, itu harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Jangan sampai peserta didik kita nanti eh, apa namanya melakukan pelampiasan kepada hal yang negatif, Bapak Ibu. Nah, strategi pelaksanaan identifikasi itu ada dua model, Bapak Ibu, yang bisa ditawarkan di sini. Yang pertama, menghimpun data peserta didik, ya, baik data tentang keluarganya, data tentang riwayat penyakitnya, ya, dan sebagainya itu, ya, untuk proses belajarnya, karakteristik dan sebagainya. Setelah itu menandai, Bapak Ibu, ya, kita tandai peserta didik yang memiliki eh, gejala-gejala tersebut, ya, gejala tersebut. Setelah itu kita lakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini bisa dilakukan dengan instrumen, Bapak Ibu, ya. Nanti ada instrumen identifikasi yang bisa digunakan, ya, sehingga kita bisa menentukan bahwasanya peserta didik kita termasuk disabilitasnya di arah mana, apakah intelektual, sosial, ya, intelektual atau fisik, ya, mental. Nanti ada instrumennya Bapak Ibu. Setelah itu menganalisis dan mengklasifikasikannya, ya, menentukan ternyata disabilitas intelektual misalnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan case conference, ya. Case conference eh, bersama kepala sekolah tentunya, ya, orang tua atau guru konseling, wali kelas, ya. Kita sampaikan Bapak Ibu, ya. Setelah itu melakukan komunikasi tindak lanjut, ya. Sehingga nanti dari hasil identifikasi ini Bapak Ibu sudah tahu seperti itu, berarti peserta didik A eh, yang harus diberikan layanan pendidikannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia harus sering dipuji, harus sering, ya, diberikan materi-materi yang konkret. Misalnya, mungkin dia kurang mengabstrak, mungkin dia kurang mampu mengabstraksi hal-hal yang ini, kita berikan benda-benda yang konkret sehingga dia bisa pegang barangnya, eh, media belajarnya misalnya. Ya. Nah, dari hasil identifikasi ini kita bisa ketahui Pak Ibu. Ya. Nah, kalau model B melakukan identifikasi, ya, menggunakan instrumen analisis, ya, melakukan identifikasi khusus, ya, memanggil peserta didik tersebut ke satu ruangan, lalu kita wawancarai, ya, identifikasi khusus, menganalisis dan mengklasifikasikan, menentukan, ya, peserta didik ini mengalami disabilitas yang mana. Setelah itu melakukan case conference, ya. Yang terakhir mengkomunikasikan hasil identifikasi, ya, dengan orang tua, Pak Ibu. Ya. Sehingga nanti tidak ada stigma negatif bahwasanya di saat guru menyampaikan kepada orang tua bahwasanya anak bapak, anak ibu mengalami disabilitas ini. Jadi orang tuanya komplain ke bapak ibu, ya. Jadi itu harus dikomunikasikan dengan baik seperti itu, dan harus ada dukungan daripada kepala sekolah tentunya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tunanetra ini ada apa namanya alat identifikasi, ya. Salah satunya untuk tunanetra atau yang mengalami gangguan penglihatan, Pak Ibu, ini bisa menggunakan ini. Biasanya yang menggunakan ini adalah dokter-dokter umum, biasanya dokter umum atau psikolog, ya, Bapak Ibu.
audiometer ini untuk mendeteksi gangguan pendengarannya Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada peserta didik yang apa namanya mengalami gangguan penglihatan di kelas, kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya, kenapa dia malas menulis? Kenapa dia apa namanya sering terlambat? Ya, dalam menulis ternyata memang pandangannya itu kurang jelas Bapak Ibu ya. Jadi makanya sangat perlu sekali identifikasi ini dilakukan pada peserta didik Bapak Ibu. Sehingga kita mengenali apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka, sehingga kita nantinya tidak salah menafsirkan seperti itu, Pak Ibu. Nah, ini tes EQ, ya. Ini salah satu skala skor EQ menurut Wechsler dan Binet, Bapak Ibu ya, menurut Binet. Nah, tes EQ ini biasanya dilakukan oleh psikolog, Bapak Ibu, atau unit layanan psikologi ULP. Biasanya ini ada di perguruan-perguruan tinggi seperti di Unsyah itu ada, Bapak Ibu. Ya, di Unsyah itu ada. Tapi ini membutuhkan biaya seperti itu, Pak Ibu. Dia lagi-lagi tergantung lagi kepada anggaran di sekolah, ya, anggaran di sekolah atau eh, kesepakatan bersama antara orang tua dan apa namanya kepala sekolah seperti itu ya. Jadi hal-hal ini perlu sebenarnya dilakukan agar apa namanya ada kesamaan antara guru-guru yang ada di sekolah. Nanti ada guru yang eh, menafsirkan secara berbeda pada peserta didik yang sama seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Jadi ada peserta didik A, ada dua guru, ya. Jadi dua guru ini memiliki penilaian yang berbeda terhadap satu peserta didik. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya dibutuhkan ini Bapak Ibu. Kita setiap peserta didik harus kita berikan tes EQ sebenarnya, sehingga eh, apa namanya menjadi landasan hukum bagi kita seperti itu untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Itu. Sehingga tidak adanya perbedaan pendapat nantinya guru A bilang si siswa ini begini, guru B bilang siswa ini begini, ya. Sehingga ribut akhirnya sama-sama guru ya. Itu sering terjadi Bapak Ibu di sekolah-sekolah ya, sering terjadi Bapak Ibu. Ya. Ini salah satu instrumen ya, instrumen identifikasi hambatan penglihatan Bapak Ibu. Ya. Ya, tidak dapat melihat, ya, menggunakan sumber cahaya, ya. Nah, ini instrumen-instrumen yang digunakan, Bapak Ibu. Mungkin instrumen ini tidak baku, boleh Bapak Ibu cari lagi di sumber-sumber yang terpercaya, Bapak. Setelah buka identifikasi, ya, Bapak Ibu bisa melakukan eh, laporannya, Bapak Ibu. Bisa membuat laporan hasil identifikasi, ya, mengenai karakteristik, ya, karakteristiknya, ya. Dan temuan-temuan yang lain, dugaannya sementara apa dugaannya misalnya, ya. Nanti bisa Ibu tuliskan di sini lalu ya bisa ditindaklanjuti bersama guru warga sekolah lainnya Pak Ibu. Oke, mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Hmm. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Sidik Rizky Purnama yang pada webinar kali ini sudah memaparkan bagaimana kita mengenali peserta didik berkebutuhan khusus dengan sejelas-jelasnya dan sedetil-detilnya. Mungkin ada yang masih kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh mengancungkan jempolnya ataupun boleh membuka mikrofonnya, membuka videonya untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Sidik Rizky Purnama. Ataupun boleh menulis pertanyaannya di dalam kolom chat.
Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa tadi kita lupa menjelaskan siapa sih sebenarnya Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama tersebut. Beliau adalah seorang guru yang sangat senior, sangat hebat di bidangnya. Kita bacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau bernama Muhammad Siddiq Rizky Purnama, bertempat lahir di kota Luxmawe, tanggal 24 April 1986. Tempat tugas beliau adalah di SMA Unggul Darussalam Bud Raya, Kota Bijak, Makassar. Jadi beliau ini sudah menyelesaikan beberapa studinya. Yang pertama yaitu S1 Tol Matematika. Yang kedua adalah S1 Administrasi Pendidikan yang diselesaikan oleh beliau di Kota Medan. Beliau juga sedang menempuh pendidikan dokter matematika di Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, UNM. Mungkin ada bagi ibu-ibu, saudara pembelajar semua di Nusantara yang ingin bertanya, boleh mengancungkan jempol ataupun menghidupkan kamera ataupun boleh mengisi di kolom chat komentar. Kami tunggu beberapa saat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ada yang ingin ditanyakan ataupun mungkin sudah jelas, sudah sangat jelas dengan pemaparan beliau tentang bagaimana kita mengenali. Oh ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, nama saya Rosleni. Saya ingin menanyakan sedikit ini Pak tentang mengenai yang berkebutuhan khusus ini. Dapatkah kita mengenali ciri-ciri tentang kebutuhan khusus ini mengenai anak yang kematangannya gitu, Pak, kan itu dalam sekali kenal gitu atau biasanya kan waktu pendaftaran gitu. Uh, ada nggak ciri-ciri yang lebih khusus bahwa dia memang berkebutuhan untuk sedikit mengantisipasi bahwa biasanya tentang kematangannya, Pak, apa hiperaktifnya gitu, ada nggak tanda-tanda di kepribadian dia, nah di sorot matanya gitu atau ciri-cirinya gimana tuh, Pak? Itu saya kurang paham. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Rosleni. Itu saja pertanyaan dari saya, Bapak. Ya, baik, Bu. Ya. Baik Bapak, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rosleni. Dapatkah kita mengenali ciri-ciri khusus dari anak yang berkebutuhan khusus pada saat anak tersebut mendaftar? Begitu Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rosleni. Eh, eh, kita harus membedakan, Bapak Ibu. Ya, bagus sekali pertanyaan Ibu Rosleni ini. Nanti saya akan berikan beberapa instrumen kepada Bapak Ibu, ya, instrumen untuk identifikasi. Di mana di instrumen ini nanti akan ada apa ciri-ciri khusus seperti itu, sesuai dengan ragam disabilitasnya. Ya. Jadi setiap ragam disabilitas akan memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Ya, misalnya orang kalau ilustrasinya seperti ini, ilustrasinya kalau seseorang itu sakit flu, ya, kalau flu tentu dokter meresepkan obatnya itu misalnya Paramek atau paracetamol, ya. Eh, tapi nanti kalau orang itu nanti misalnya ada mual-mual, misalnya bisa diberikan domperidon atau bisa diberikan ranitidin, ya Ibu ya. Nah, jadi ciri-ciri yang ada pada peserta didik ini berbeda-beda.
Ya, misalnya saya sebutkan, misalnya salah satu di sini misalnya eh, peserta didik slow learner, Ibu. Ya, slow learner itu misalnya dia biasanya dia cenderung kesulitan, ya, kesulitan dalam mengikuti petunjuk. Ya, misalnya kalau kita menyuruh, itu dia agak lambat memproses apa yang kita suruh. Misalnya, coba nak tuliskan sebentar, tuliskan eh, aku sayang ibu misalnya. Itu dia akan lama memproses informasi itu. Ya, karena kenapa? Karena dia IQ-nya tadi hanya memiliki rentang 70 sampai 90. Ya. Artinya IQ-nya itu IQ borderline, jadi ambang batas. Nah, untuk mengetahui IQ mereka itu apa namanya? Dibutuhkan tes IQ, Bapak Ibu. Dibutuhkan tes IQ. Jadi kita sebagai guru ini hanya mengidentifikasi karakteristik yang muncul dari mereka. Nah, untuk menegakkan diagnosis, ya, itu bukan ranah guru, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya tekankan di sini untuk memvonis bahwasanya peserta didik mengalami disabilitas atau tidak itu bukan ranahnya guru, Bapak Ibu. Ya, kita tidak punya eh, legalitas untuk atau tidak memiliki stempel, ya, tidak memiliki stempel untuk menjas atau memastikan bahwasanya peserta didik kita itu disabilitas. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita hanya bisa melihat dari ciri-ciri yang muncul, Bapak Ibu. Dari mana kita ketahui ciri-ciri yang muncul ini, Bapak Ibu? Tentunya dari referensi-referensi yang ada, ya, alias dari eh, sumber hukum yang ada. Ya, seperti saya sampaikan di atas tadi, ya. Jadi peserta didik itu memiliki ciri-ciri. Salah satu sumber yang bisa Bapak Ibu baca untuk melihat ciri-ciri tersebut, Bapak Ibu, ya. Di sini saya tidak bisa jelaskan karena disabilitas ini banyak sekali. Ada autis, ADHD, kesulitan belajar, gangguan emosional, ya, banyak sekali CB, cerdas istimewa, dan semua mereka disabilitas yang sebutkan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, yang salah satunya yang saya sampaikan ini adalah peserta didik slow learner. Ya, salah satunya prestasi belajarnya rendah terus. Ya, hasil belajar anak tersebut setelah kita berikan asesmen, baik itu asesmen awal, asesmen formatif, sumatif, ya, itu nilainya terus rendah terus, Bapak Ibu. Ya. Uh, Setelah itu dalam membaca, misalnya anak slow learner, ya, slow learner itu lambat belajar, Bapak Ibu. Ya. Dalam membaca dia juga gagal, lambat. Dalam mengenal huruf saja, kadang-kadang anak anak itu dia lambat, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu indikasi-indikasi yang memperkuat dugaan. Jadi guru itu hanya bisa menduga, Bapak Ibu, ya. Saya tekankan sekali lagi, guru hanya bisa menduga, ya, menduga bahwasanya peserta didik yang mereka temui adalah peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Tapi tidak boleh memvonis, Bapak Ibu. Jika memvonis, nanti eh, ditakutkan akan apa namanya legalitasnya itu, Bu. Azas legalitasnya tidak ada bagi guru. Untuk memastikannya, ya, untuk memastikannya itu harus melibatkan psikolog, ya. Sekurang-kurangnya melibatkan konseling, Bapak Ibu, ya, guru konseling. Nanti akan saya bagikan, Bu Rosleni. Nanti saya akan kirimkan ke grup, ya, ke grup Kombel, komunitas belajar, instrumen untuk melihat ciri-ciri daripada peserta didik disabilitas tersebut, Bu Rosleni. Ya, terima kasih Bu Rosleni sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab dulu. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin Ibu Rosleni ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun pertanyaannya masih jawabannya masih kurang puas, ada lagi yang ingin ditanyakan, Oh ya, boleh sedikit. kami Iya, persilakan. sedikit lagi saya tambahkan. Tadi pertanyaan apakah bisa dilihat waktu mendaftar, ya? Iya, iya Bapak, benar sekali. Iya, betul. Bagaimanakah kita bisa mengenali ciri-ciri anak berkebutuhan khusus pada saat mendaftar? Ya, betul sekali. Anak peserta didik berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, tidak bisa langsung kita kenali, Bapak Ibu. Ya, lebih-lebih di sekolah umum, Bapak Ibu.
Tapi jika di sekolah, apa namanya, jika orang tuanya memang sudah pernah, eh, apa namanya, sudah sudah tahu anaknya berkebutuhan khusus, maka informasi itu sangat dibutuhkan oleh guru. Ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang memang kita bisa langsung ketahui. Contohnya, misalnya peserta didik berkebutuhan khusus, misalnya disabilitas fisik, ya seperti sampaikan tadi, dia tangannya diamputasi, setelah itu polio, dia tidak bisa berjalan, harus dengan tongkat, ya. Hal-hal peserta didik yang seperti ini bisa langsung diketahui, Bapak Ibu, ya, bisa langsung diketahui. Namun, jika peserta didik yang mengalami disabilitas intelektual, itu mungkin kita butuh eh, observasi lebih lanjut, ya, observasi lebih lanjut selama mungkin 1 minggu, 2 minggu, ya. Nanti kita kumpulkan seluruh guru mata pelajaran. Kalau di SMA, di SMP, dikumpulkan, ya, melakukan fokus group discussion seperti itu untuk membahas tentang anak tersebut. Apakah sama atau ada perbedaan-perbedaan persepsi tentang anak yang diidentifikasi, ya. Jadi intinya kesimpulannya waktu penerimaan peserta didik baru ada yang bisa kita ketahui, ada juga yang tidak bisa kita ketahui, Bapak Ibu. Itu dia Bu Rusleni. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak. Bagus sekali jawaban yang Bapak sudah Bapak berikan kepada kami. Mungkin ada dari guru-guru pembelajar yang lain yang masih kurang jelas ingin dipertanyakan. Boleh sekitar 1 orang lagi pertanyaan ya, bunda-bunda guru, bapak-bapak guru semua. Baik, ada yang mengancungkan tangannya lagi. Kami persilakan, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Izin warahmatullahi. Bu Zunaini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu pertanyaannya? Boleh langsung? Ya, Bu Nurisnaini duluan ya, Bu. Baik Ibu, Ibu Nur Isnaini duluan. Bagaimana pertanyaannya Ibu? Mari silakan disampaikan. Saya ulangi Bu ya, karena tadi sinyalnya agak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada kesempatan yang sangat 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 bahagia ini ya. Saya ingin menanyakan yang pertama, bagaimana kita kan sebagai guru PAUD ada gizi setiap bulan itu 2 kali atau 3 kali ada gizi kepada anak. Jadi gizi yang terbaik untuk anak hiperaktif, anak cibi, karena ada beberapa anak di sekolah kita yang mengalami gangguan seperti itu ya, eh, anak berkebutuhan khusus. Itu kira-kira makanan yang terbaik untuk mereka yang akan pendidik pilih itu seperti apa, yang banyak mengandung apa, atau yang banyak vitaminnya apa, begitu. Kalau misalnya buahnya buah seperti apa, begitu. Cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Isnaini. Pertanyaan beliau adalah, bagaimana gizi yang terbaik yang akan diberikan kepada anak yang cocoknya untuk anak PDBK? Itu seperti apa ya Pak? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Bu Nur Istaini sudah bertanya tentang masalah gizi, ya. Sebenarnya kalau gizi ini, Bu, ada dokter spesialis gizi, Bu, sebenarnya. Bukan seperti gizi yang lebih paham ya tentang gizi, Pak Ibu ya. eh Sebenarnya kita semua manusia ini kan membutuhkan karbohidrat, Bu, Ibu. Ya, yang pertama sekali karbohidrat. Jadi sebenarnya semua peserta didik itu membutuhkan karbohidrat, protein, ya, vitamin. Jadi semua itu dibutuhkan oleh siapa saja, apakah dia itu peserta didik peserta didik yang normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang memang kurang gizi. Nah, kurang gizi ini merupakan bagian, ya, dari peserta didik berkebutuhan khusus, Bu Nur ini. Kenapa dia berkebutuhan khusus?
eh, berkebutuhan khusus kurang gizi ini merupakan bagian dari peserta didik berkebutuhan khusus temporer, Ibu Nuresna ini. Dia bukan permanen, ya, dia bukan permanen. Karena kebutuhan gizi ini di saat kita memberikan asupan gizi yang sesuai kebutuhannya, di saat dia sudah bagus gizinya, maka kebutuhan khusus itu akan hilang. Nah, itu dia. Sehingga dia tidak dikategorikan lagi sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena dia gizi yang sudah selama ini kurang sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi. Dan itu dilakukan dicek secara berkala biasanya oleh dokter puskesmas. Biasanya di puskesmas itu ada eh, kegiatan bagi-bagi susu itu. Saya kurang tahu, ada biasanya datang ke PAUD, datang ke ini untuk bagi-bagi apa namanya makanan-makanan, asupan-asupan makanan seperti itu, ya, seperti itu Bu Nur Isna ini, ya. Jadi tentunya makanan itu yang mengandung karbohidrat, sayuran, ya, makanan-makanan yang lainnya, vitamin, ya, itu bagus untuk peserta didik yang kekurangan gizi, Pak Ibu. Eh, Cuma pertanyaannya sekarang tidak semua, karena selera selera apa namanya manusia itu beda-beda, Ibu. Ada yang suka makan sayur, ada yang tidak suka makan sayur, ada yang suka apa namanya makan buah, ya, ada yang tidak suka makan buah. Jadi eh, di situ harus jeli apa namanya orang tuanya khususnya, ya, atau guru atau eh, pihak dari puskesmas misalnya, kalau apa memberikan makanan itu harus benar-benar yang sesuai, harus mencukupi asupan karbohidrat, protein, vitamin, ya. Itu semua harus harus sesuai dengan aturan yang itu tadi. Ya, ya, karbohidratnya, protein, vitamin seperti itu, Pak Ibu. Biasanya kalau masa-masa pendidikan itu anak-anak harus dijauhkan dengan penyedap, Bapak Ibu, MSG, makanan berpenyedap, setelah itu pewarna, ya. Oleh karena itu saya pernah lihat di tayangan di TikTok itu di daerah PD, daerah Aceh PD, kalau saya tidak salah, atau di Biren, itu ada bapak-bapak sedang mendakwa dia dengan ini, dengan guru TK, ya, gara-gara dia tidak kasih jualan di situ di depan itu. Padahal guru TK-nya itu melarang karena ditakutkan nanti apa kalau seandainya terjadi keracunan, terjadi keracunan makanan misalnya, ya, yang disalahkan itu guru TK, ya, sehingga guru TK yang melarang itu orang jual-jual pinggir jalan di dekat-dekat sekolah dilarang untuk menjaga peserta didik mereka. Bagus sekali pertanyaan Bu Nur Isna ini. Makasih. Itu saja yang bisa saya jawab Bu Isna ini. Terima kasih. Baik, Ibu. Bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Muhammad Sidik? Apakah Ibu Nur Isna ini merasa puas dengan jawaban beliau ataupun ada hal yang ingin dipertanyakan kembali? Puas, tetapi eh, ada kekurangannya dikit tentang misalnya anak seperti itu nggak boleh makan banyak coklat gitu ya. Iya, iya. Baik, Ibu, mungkin untuk lebih penjelasannya seperti yang Bapak Muhammad Sidik Rizky ungkapkan tadi, mungkin yang lebih tahu bagaimana gizi yang terbaik diberikan untuk anak berkebutuhan khusus bisa langsung kita tanyakan pada ahli gizi ya Bu ya. Mungkin di puskesmas ataupun ahli-ahli gizi yang ada di sekitar kita, dokter-dokter. Baik Ibu, Bapak, ini ada yang mengangkat tangannya, satu orang lagi. Kepada Ibu Epi, kami persilakan untuk menanyakan apa yang masih kurang jelas atau mengganjal di hati. Kami persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Maaf swing ini. Kedengaran suaranya?
Iya Bu, Terdengar, Ibu? masih kedengaran. Alhamdulillah masih bagus. Ah, Mungkin Bapak yang di izin Bapak Makassar, bagaimana narasumber, Bapak? Terdengar, saya terdengar. Evianti dari TKN Pembina Kuta Cokli 2 ingin menanyakan terkait dengan anak-anak dengan yang berkebutuhan khusus. Kalau misalnya kita realitanya Pak, kalau di sekolah-sekolah itu kan kita yang bisa melihat secara real mungkin anak-anak yang kita kategorikan anak berkebutuhan khusus mungkin yang nampak terlihat, tapi kan kadang-kadang yang tidak terlihat, misalnya dalam kesulitan belajar, mungkin kita tidak menganggap itu sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Yang ingin saya tanyakan terkait gini Pak, misalnya kadang-kadang ketika kita dalam melakukan observasi di sekolah, sering menemukan ada beberapa anak yang memiliki ciri yang berkaitan dengan anak-anak yang memiliki keterbelakangan gitu. Seperti contohnya anak yang hiperaktif, anak yang kesulitan belajar. Jadi Nggak ada kadang-kadang tuh. yang menjadi tantangan terbesar itu ketika kita sampaikan kepada orang tuanya bahwa orang tuanya tidak bisa menerima kalau anaknya itu misalnya memiliki keterbelakangan gitu. Maksudnya maka responnya tidak positif gitu. Maksudnya yang ingin saya tanyakan pengalaman Bapak selama ini dalam merespon anak-anak yang ketika kita melihat anak-anak itu yang memiliki sedikit perbedaan dengan anak-anak yang lain, mungkin kita lakukan konsultasi dengan pada saat kita konsultasi di situ respon orang tua yang tidak positif terhadap anak tersebut sehingga kan ada kesalahpahaman terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Memang kita tidak berhak untuk menyampaikan bahwa anak tersebut memiliki adanya keterbatasan, tapi di sini ingin kita maksudnya kita mengajak orang tua untuk lebih proaktif dalam menyikapi terkait dengan anak-anak yang kebutuhan khusus sehingga pada saat kita dalam proses pembelajaran memang tidak ada perbedaan, tapi pada saat di rumah itu memperlakukannya seperti anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya terkait dengan hambatan atau tantangan misalnya ada pengalaman Bapak selama mungkin ada pengalaman untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Baik Bapak, pertanyaan dari Bu Epi sangat bagus sekali. Mungkin langsung aja bisa dijawab oleh Bapak. Kami persilakan Bapak untuk menjawab bagaimana tantangan dan hambatan anak yang berkebutuhan khusus. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas Pada saat orang tuanya tidak memahami bahwa anaknya tersebut berkebutuhan khusus. Seperti itu Bapak ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bu Epi tadi tentang hambatan dan tantangan melakukan komunikasi seperti itu ya. Melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik yang diduga mengalami disabilitas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, permasalahan komunikasi ini bukan hanya di sekolah Ibu Epi saja ya. Termasuk selama saya di Makassar, saya juga melakukan penelitian, ya, penelitian disertasi saya itu peserta didik yang mengalami disabilitas intelektual, Pak Ibu. Saya sudah berkomunikasi dengan sekolah, ya, dengan sekolah. Itu di sekolah juga banyak orang tua yang apa namanya menolak hasil daripada tim ahli. Ya, tim ahli ini siapa? Psikolog, Bapak Ibu. Ya, bukan cilik-cilik, Bapak Ibu ya, psikolog. Jadi psikolog ini kan dia punya ijazah, Ibu ya. Psikolog itu dia punya ijazah, punya sertifikat kompetensi, ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian sertifikasi pendidik. Begitu juga dengan psikolog, mereka juga punya sertifikat. Jadi punya legalitas untuk melakukan penilaian apakah anak itu mengalami disabilitas atau tidak. Nah, yang tingkat psikolog saja Bapak Ibu, psikolog saja yang memang dia bidangnya itu dalam menentukan disabilitas atau tidak, itu juga mengalami komplain Bapak Ibu. Ya. Jadi permasalahan ini memang
murni memang di komunikasi, ya, seperti disampaikan Bu Epi, ya, di saat menyampaikan itu banyak orang tua yang komplain, ya. Nah, pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, saya dulu waktu mengajar itu ada peserta didik yang memang eh, apa namanya menunjukkan gejala-gejala disabilitas intelektual, Bapak Ibu. Yang pertama saya melihat dari tulisannya yang sangat susah dibaca seperti itu. Padahal dia usianya sudah SMA, Bapak Ibu. Ya, tulisannya susah dibaca, sudah itu waktu berkomunikasi kurang jelas, waktu kita menginstruksikan itu lambat, ya. Jadi gejala-gejala itu ada pada peserta didik saya dulu, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi ya pengalaman saya tapi pengalaman yang baik, Bu Epi. Ya, pengalaman yang baik. Kenapa pengalaman yang baik? Karena waktu waktu COVID, Bapak Ibu, waktu COVID itu ada proses pembelajaran daring, Bapak Ibu. Nah, kebetulan di pembelajaran daring ini kami langsung menghampiri rumah peserta didik kami, Pak Ibu. Ya. Jadi kebetulan peserta didik kami itu rata-rata berada eh, tinggal berada di dekat sekolah, Bapak Ibu. Nah, saya menghampiri dengan siapa, Bapak Ibu? Saya mengajak guru konseling, Bapak Ibu. Ya, saya guru matematika, ya. Saya mengajak guru konseling, ya, guru BK saat itu untuk menjumpai orang tua peserta didik tersebut, Bapak Ibu. Nah, nah, di saat berkomunikasi dengan orang tuanya jujur, Bapak Ibu, ya. Orang tua peserta didik saya ini dia jujur. Dia langsung mengatakan, Pak, ini anak saya ini, Pak, ada kekurangannya, Pak. Nah, jadi orang tuanya jujur, ya, Bapak Ibu. Ini pengalaman saya, ya, jujur untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan bahwasanya anaknya memang agak lambat, ya, berkomunikasi agak pendiam, berinteraksi sosialnya agak apa namanya agak susah di rumah saja seperti itu, di kelas dia duduk sendiri, ya. Eh, Orang tuanya jujur, Bapak Ibu. Ini pengalaman yang saya pernah alami. Yang kedua pengalaman saya adalah pengalaman peserta didik dengan broken home, Bapak Ibu. Ya, peserta berkebutuhan khusus yang mengalami broken home. Itu peserta didiknya dia tidak tinggal dengan orang tua tirinya, tapi dia tinggal dengan kakeknya, ya, dengan kakeknya di mana dia bergadang malam hari dia bergadang, dia tidak pulang ke rumah, ya. Lalu kami, saya dan guru konseling juga datang ke rumahnya, ya, datang ke rumah ibunya, ke rumah bapak tirinya, ya. Kami datangi, kami komunikasikan, lalu ibunya juga bercerita, ya, bercerita tentang keadaan keluarga mereka. Mereka jujur dengan kami dengan sejujur-jujurnya, Pak Ibu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah selama saya eh, apa namanya eh, melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik, rata-rata orang tua peserta didik mau menerima, Bapak Ibu, ya, mau menerima dan menjelaskan apa permasalahan mereka, baik permasalahan keluarga mereka, ya, yang broken home, baik permasalahan anak mereka, ya, sampai masalah ekonomi mereka pun mereka ceritakan kepada saya waktu itu dan guru konseling. Nah, cara saya bagaimana, Bapak Ibu? Saya datang ke rumah orang tua mereka, Bapak Ibu, ya, orang tua mereka itu bukan 1 hari 2 hari, Bapak Ibu, ya. Jadi saya melakukan pendekatan dengan orang tua mereka di masa COVID itu, di masa COVID-19, kami rutin datang mengantarkan soal kepada peserta didik tersebut, ya. Karena di sana jaringan HP-nya agak susah di tempat tinggal anak tersebut. Nah, jadi kami mengantar, sekalian kami mencari informasi seperti itu. Nah, karena sering kami datangi, akhirnya orang tua mereka itu merasa menganggap kami sudah bagian daripada keluarga mereka. Nah, kejadian pada hari ini, Bapak Ibu, eh, komunikasi kita dengan orang tua murid, kadang-kadang eh, bahasa Acehnya istilahnya apa? Lagi bulan lagi lagi bulan apa namanya? Macam bulan purnama, ya. Seperti bulan purnama. Kadang-kadang dia nampak sekali gitu. Kita kita sekali-kali hilangnya lama, nampaknya sekali cuma. Nah, seperti itu. Artinya apa? Yang saya mau berikan pengalaman saya, Bapak Ibu, komunikasi dengan orang tua itu jangan hanya ada waktu ada masalah saja, Pak Ibu.
ya. Nah, komunikasi dengan orang tua jangan hanya ada masalah pada peserta didik baru kita komunikasi dengan orang tua. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ini pengalaman saya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, komunikasi dengan orang tua murid ini benar-benar harus difasilitasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau kepala sekolah eh, keluar di pintu pagar satu langkah saja sudah ini kan sudah grehem-grehem, jadi kan susah itu. Jadi memang harus ada terjadwal pertemuan dengan orang tua murid. Itu khususnya wali-wali kelas di SMP, SMA, khususnya wali-wali kelas, Bapak Ibu. Kalau guru BK itu wajib mendampingi, ya. Misalnya wali kelas A hari ini akan turun ke peserta didik, akan ke rumah peserta didik yang diduga disabilitas ini. Nanti didampingi oleh guru BK, Bapak Ibu. Ya. Dan itu terjadwal, Bapak Ibu. Terjadwal. Ya, kalau bisa dibuat jadwalnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadwal itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Makanya di awal sudah saya sampaikan, di saat kita lakukan identifikasi, Bapak Ibu, tidak cukup hanya di sekolah, Bapak Ibu. Kita butuh wawancara dengan orang tuanya, kita butuh wawancara dengan peserta didiknya, ya. Kita butuh observasi di kelas, ya. Sehingga baru bisa kita simpulkan, Bapak Ibu. Baru bisa kita simpulkan. Nah, oleh karena itu, eh, dasar hukum, ya, yang saya sampaikan di awal tadi, dasar hukum itu harus sama-sama tahu antara guru dan kepala sekolah. Jadi kalau gurunya tahu dasar hukumnya, kepala sekolahnya tidak tahu, terakhir waktu dibuat proposalnya ke kepala sekolah untuk lakukan kegiatan itu di blacklist, ya. Ini aturan dari mana ini kata kepala sekolah. Akhirnya tidak bisa jalan. Akhirnya guru takut-takut, ya, takut-takut. Pas ada waktu ini takut-takut untuk melakukan kegiatan untuk mengunjungi rumah peserta didik tersebut, ya. Oleh karena itu dia bersifat sinergis, Bapak Ibu, tidak bisa personal, ya. Harus kompak antara kepala sekolah, guru, ya, tata usaha, ya, manajemen sekolah itu benar-benar harus kompak, Bapak Ibu. Tapi kalau hanya Bu Epi saja yang bergerak tidak akan berjalan itu, Ibu. Saya yakin itu, ya. Jadi demikian yang jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih, Bu Epi. Bu moderator, silakan Bu Sandra. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ya, maaf ada sedikit gangguan teknis. Terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Epi. Mungkin Ibu Epi ada yang masih kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan kembali kepada Bu Epi. Apakah jawaban dari Bapak Sidik tadi sudah memuaskan? Alhamdulillah sudah sangat memuaskan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Sidik. Luar biasa sekali pada hari ini saya mendapatkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Saya sangat senang dengan anak-anak karena Pak di sekolah itu banyak anak-anak memang secara tidak langsung kita kategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, tapi ada beberapa ciri-ciri yang kita bisa lihat setelah kita observasi. Misalnya memang dari awal tidak kelihatan, tapi di pertengahan di pra semester awal itu baru sudah dalam 1-2 bulan kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa anak-anak yang kita dampingi itu memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan anak-anak yang keterbelakangan. Mungkin segitu aja Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya yang disampaikan.
Baiklah, Bapak Ibu, semuanya sahabat pembelajar senusantara, ada sedikit kesimpulan sebelum kita menutupi acara webinar kita pada siang hari ini menjelang sore. Mungkin ini kesimpulan yang saya dapat ambil daripada Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama yang dari tadi memaparkan bagaimana kita mengenali anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa saya dapat menyimpulkan sedikit dari webinar kita pada siang hari ini adalah anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan atau kelainan yang mempengaruhi perkembangannya baik secara fisik, mental, sosial maupun emosional. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mungkin dari keturunan atau cacat lahir. Adapun contoh yang biasanya kita dapatkan pada sekolah-sekolah kita ataupun sekolah lainnya, anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki ciri-ciri dengan adanya gangguan mungkin pada penglihatannya, gangguan pada pendengarannya, gangguan dengan intelektual, adanya gangguan fisik, ataupun ada gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Jadi anak berkebutuhan khusus ini bukanlah anak sesuatu penyakit yang menular, sehingga anak-anak tersebut bisa berinteraksi dengan mereka, dengan anak-anak lainnya, tidak akan berdampak pada orang lain, karena itu bukan sesuatu penyakit yang menular ya. Jadi mungkin untuk webinar pada sore hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain kali kita akan mendengarkan lagi pemaparan dari Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Namun sebelum kita menutupi webinar kita sore hari ini, kita dapat dulu melakukan mengisi link absen supaya sertifikatnya tidak ada yang tertinggal atau terlupakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rizky, kepada Bapak Siddiq Rizky Purnama yang telah memaparkan begitu panjang lebarnya tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk sekarang saya pulangkan lagi kepada Ibu MC kita, Ibu Intan Mutia. Kepada Ibu Intan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sandra Dewi, moderator kita pada hari ini. Luar biasa ya acara kita hari ini. Bapak narasumber kita juga luar biasa. Eh, Tentang berkebutuhan khususnya sangat sangat ini ya, sangat mendalam, sangat detail sehingga kita semua bisa mengerti dari anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada para ibu semua peserta. Semoga pemahaman kita tentang anak berkebutuhan khusus semakin dalam. Mari jadikan ilmu ini sebagai langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Kita telah banyak belajar hari ini. Ingat, setiap anak unik dan berharga. Mari terus belajar dan berinovasi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita pergunakan dengan baik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, link absensi sudah ada pada kolom chat ya. Bagi ibu yang belum melakukan absensi, boleh melakukan absensi. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Boleh yang buka kamera dulu biar kita ada dokumentasi sedikit. Boleh Bapak Muhammad Siddiq juga kita foto bersama dulu Bapak ya. Kameranya bermasalah Bu ya Oh Intan. iya boleh. Ya. Baik Pak. Lagi kita tunggu teman-teman kita.
Yang mau absen juga langsung boleh absen terus ya. Kita foto ya. Ibu Ita Rosita, Yusni, Desi Afrina, Yuni Clara. Coba Ibu buka kamera dulu ya. Kita foto bersama. Ini masih banyak nih pesertanya yang belum buka kamera. Kita tunggu dulu ya. Ya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan absensi, boleh melakukan absensi ya. Waktu kita beri 5 menit. Nama Blenia.